Arif salah. Ya, mengakui semua. Linda salah. Mengakui juga. Yang tidak ngaku TM. Hanya TM. TM ngakunya apa? Berkelakar, itu bercanda, itu menguji, itu adalah misi penjebakan untuk Linda yang menurut kita nggak masuk akal, Bang. Oke. Kalau kasus sebelah, Bang, kasus yang mirip ya, yang mirip atasan dan bawahan juga, itu kan skenarionya di awal, baru diungkap oleh Eliezer. Kalau di sini berbeda, Pak Dodi sudah jujur, tapi diajak untuk buat skenario. Pada saat itu Pak Teddy meminta untuk dikaburkan beberapa fakta, contohnya dia menerima uang dan segala macam. Itu dia disampaikan dengan Ibu Rahma, istri Pak Dodi pada saat di rumah setelah Pak Dodi ditangkap ya? Iya, betul. Okay. Dan sudah kita dengar semua intervensi Pak Teddy Minahasa menelpon ayah Handa dari Pak Dodi, langsung menelpon untuk bergabung untuk cabut kuasa saya, mengirimkan surat cabutan kuasa baru, dan sudah menelpon juga Ibu Rahma. Jadi semua sudah dipengaruhi. Namun keluarga Pak Dodi dan Pak Dodi tetap berjiwa kesatria untuk mengakui dan untuk mengungkap peristiwa ini, dan komitmen dan konsisten untuk mengungkap peristiwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Ya Sobat RH sekalian, saya ada tamu yang tidak biasanya ya. Jarang sekali saya membahas kasus, apalagi kasusnya ngeri-ngeri sedap ya. Dulu ada Kamarudin Simanjuntak ya, Johnson Panjaitan, tapi kan itu sudah menjadi kasus yang luar biasa. Nah ini kasus yang dimensinya publik tetapi tidak seramai kasus Sambo. Kalau kasus Sambo kan tahu sendiri, beliau adalah Adril Purba. Malam bro. Malam Pak. Oke. Jadi ini memang taping, tapi waktu tapingnya itu malam hari ya. Betul. Malam hari. Jadi soalnya yang namanya YouTube ini bisa dilihat malam, siang, sore kan. Oke ya. Oke. Bisa perkenalan sedikit bro? Ya. Ya. Saya Adril Purba. Ya. Pengacaranya Ibu Linda Pujiastuti dan Bapak Dodi Prawira Negara. Oke. Linda Pujiastuti itu dalam kasus Sabu ya, yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa, betul, ya. Betul. Dodi Prawira Negara kan juga sama dalam kasus terkait kan, ya. Satu rangkaian. Ya. Dodi pangkatnya apa ya? Lupa saya. AKBP ya. AKBP Dodi Prawira Negara. Jadi AKBP, pangkatnya AKBP. Setelah AKBP itu Kombes ya. Iya. Ya. Betul. Setelah AKBP Kombes. Kombes ya bisa jenderal. Iya. Kalau nasibnya baik ya. Betul. Oke, coba saya ingin Adril gini, menyampaikan duduk perkaranya dulu, ya. Saya udah ngikuti juga, tetapi saya tidak mengikuti seintens Sambo. Tetapi saya ingin contoh misalnya Dodi Prawira Negara, dia didakwa sebagai orang yang diperintahkan oleh Teddy Minahasa ya, begitu ya. Yang mengganti Sabu dengan Tawas dan lain sebagainya. Nanti dikemukakan. Linda Pujiastuti alias Linda, alias ada lagi alias lainnya. Anita, dibilang Anita Cepu ya. Mungkin Anda keberatan silakan juga ya. Itu cerita macam-macam. Dibilang istri sirinya Teddy Minahasa. Sementara Linda misalnya ya, itu dibilang tadi ke Taiwan, ke pabrik sabu. Betul. Kemudian mereka memasukkan sabu seberat 1 ton.
tapi minta fee 100 M, 100 miliar. nggak jadi ya. Betul. Nah, nanti tolong coba dari versi Adril sebagai pengacara. Saya tahu pengacara pasti ada subjektivitasnya. Betul. Karena itu saya ingin coba kita letakkan dulu permasalahan. Dodi itu kenapa? Kemudian Linda itu kenapa? Silakan. Jadi memang Bang, di bulan Mei 2022, Ya. Polres Bukit Tinggi mengungkap 41,4 kg sabu. Oke. Ya, sabu, dan tersangkanya bukan satu. Ini tersangkanya ada sekitar 8 orang. Kalau nggak salah. Jadi setelah itu Pak Dodi lapor kepada Bapak Teddy Minasa. Dodi Prawira Negara itu pada waktu itu posisinya sebagai apa? Sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Oke, silakan. Bukit Ya, Tinggi terus. di wilayah Polda Sumatera Barat. Oke. Kapoldanya Bapak Teddy Minasa. Oke. Jadi pada saat itu lapor pengungkapan ada dalam chat WA-nya yang sekarang sudah disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti di digital forensik. Oke. Jadi di situ dalam alur chatnya memang mengatakan bahwa Pak Dodi itu sudah melapor segala sesuatunya. Dari proses penangkapan sampai dengan ditetapkan sebagai tersangka sekitar 8 atau 9 orang, saya lupa itu Bang tepatnya. Terus juga, nah tanggal 17 Mei inilah sumber muara masalahnya. Oke. Tanggal 17 Mei itu ada perintah Pak Teddy Minasa, sebagian BB diganti dengan tawas. Nah, Oke. Sebagian itu berapa? sebagian BB, nah belum sampai di situ memang. Oke, tadi berapa? 41,4 kg. 41,4 kilogram. Sabu, Oke, ya. oke. Setelah itu sebagian BB diganti tawas, si Bapak Dodi pada saat itu langsung menjawab, siap tidak berani jenderal. Nah, jadi untuk lebih spesifiknya lagi memang dia bilang untuk bonus anggota, Bapak Teddy Minasa sampaikan di situ begitu. Nah, Pak Dodi ini bingung pada saat itu karena maksud dia sampaikan juga ke saya, bonus anggota ini maksudnya apa? Apa sabunya dibagi-bagikan untuk anggota atau hasil penjualannya dibagi-bagi anggota? Jadi dia belum tahu nih Bang, apa maksudnya. Makanya dia langsung siap tidak berani jenderal. Dia melakukan penolakan di situ. Setelah itu tanggal 20 ya, tanggal 20 mereka bertemu di Hotel Santika untuk membahas 20 Mei. Iya, 20 Mei itu H-1 sebelum press release. Oke. Biasa kan polisi kalau sudah nangkep pasti kan dirilis kan, diumumkan ke masyarakat. Dipanggil media kan begitu, semua ada Forkopinda. Iya. Terus di Hotel Santika itu memang Santika ada Padang. Santika Bukit Tinggi. Oh, Santika Bukit Tinggi. Oke. Ya, jadi di situ ada pembahasan lagi mengenai apa tujuannya, kenapa jenderal. Nah di situ di tanggal 20 Mei itu dia menolak lagi. Ya, ada 2 kali penolakan dia di awal. Iya. Jadi siap tidak berani jenderal lagi. Akhirnya terus didesak dan sampai dengan tanggal 23 Juni, tanggal 23 Juni dikenalkan kepada Linda. Oke. Nah, jadi setelah Dodinya ini. ya, Dodinya dikenalkan dengan Linda melalui mekanisme chat WA. Oke. Di share kontak chat WA Anita Cepu namanya. Iya. Nah itu nama Linda Pujiastuti yang di save oleh Bapak Teddy Minasa namanya Anita Cepu. Oke, Anita Cepu itu yang memang di save di telepon. Iya. Oke, ya, oke. Jadi setelah itu mereka ada beberapa diskusi Pak Teddy Minasa melalui by WA dengan Ibu Linda, contohnya bawa ke Jakarta menggunakan protokol. Ya. Protokol pakai provider dikawal. Barbuk itu? Iya, barbuk itu dibawa ke Jakarta gitu. Iya. Dan setelah itu juga ada diskus kepada Bapak Dodi mengenai mekanisme bawa ke Jakartanya dengan pakai pesawat ada juga. Akhirnya di bulan September awal kalau nggak salah. September 2022 ya? Iya. Oke. Itu dibawa ke Jakarta untuk pertama kali. Nah di situ izin juga kepada Bapak Teddy dan akhirnya dijual oleh rekannya Bu Linda namanya Kompol Kasranto, seorang polisi juga. Yang bertugas di Kapolsek Kalibaru. Jakarta ya? Iya. Jakarta Utara. Iya. Tanjung Priuk kalau nggak salah. Iya. Pada akhirnya mereka kata. Yang dijual tuh berapa? Yang dijual totalnya masih 1,3 kalau nggak salah, 1,3 kilo. Padahal semuanya 41, Enggak, disisihkan akhirnya hanya 5. Oke, jadi barang barbuk yang di Bukit Tinggi itu tetap di Bukit Tinggi. Jadi 41,4 kilo itu memang
yang disisihkan hanya 5 kilo oleh Samsul Ma'arif, ajudannya Bapak Dodi. Jadi Pak Dodi ini karena kebingungan, dia mencari exit plan, ya kan, mencari bagaimana ya, ini harus bagaimana. Sementara terus didesak, dia udah mencoba menolak, akhirnya terus didesak, akhirnya dia mencari jalan keluar, yaitu dia meminta tolong kepada Samsul Ma'arif untuk tetap melanjutkan pekerjaan yang diperintah oleh Pak Teddy Minahasa. Samsul Ma'arif itu siapa? Ajudannya lah, bisa dibilang ajudannya TM, Teddy Minahasa. Oh, ajudan Dodi, oke. Pangkatnya? Dia tidak polisi, dia sipil. Oke. Dia memang kenal Pak Dodi udah 14 tahun. Tapi ASN bukan? Bukan. Oh, jadi sipil. Hubungannya privat aja, pribadi. Ya, pribadi. Oke, iya. Akhirnya dia diminta tolong oleh Pak Dodi, Arif tolong dong sisihkan ini bukti chat Pak Teddy yang memerintah saya. Nah, pada saat itu mereka agak ribut, Bang, karena belum setuju akan perintah Pak TM ini, karena pada saat itu mereka bingung, ini disuruh menyisihkan itu untuk apa? Apa Pak Teddy pada saat dikira make gitu? Iya. Apa make sabu ya? Atau buat rekannya? Atau buat apa sebenarnya? Nah, jadi belum terang di situ. Nah, terus memang dari mulut Pak Teddy sendiri ketika pemusnahan, rilis awal itu memang sempat bilang ini untuk undercover katanya. Nah, setelah pada saat selesai pemusnahan tanggal 15 Juni, disitulah Pak Dodi pertama kali merasa ditipu katanya. Karena ternyata disuruh carikan lawan, disuruh cari pembeli. Nah, terus memang pada saat ributnya Pak Dodi dan ajudannya ini, mereka bilang ini bom waktu katanya. Kalau kita simpan ini lama-lama, ini akan bom waktu buat kita, Bang, katanya. Nah, makanya selesai habis pemusnahan, ketemu lagi Dr. Santika, Pak Dodi sempat bilang sama Pak Teddy, Dr. Santika itu, izin Jenderal, kami sudah menyisihkan 5 kilo. Jadi yang dimusnahkan itu 41,4 minus 5 kilo. Iya. Oke. Minus 5 kilo dari 41,4 itu. Oh iya, oke. Nah, awalnya disuruh 10 kilo. Oke. Nah, di dalam chat WA lengkap tuh. Tapi Pak Dodi mengambil keputusan sendiri lah. Karena dia nggak berani. Nah, itulah wujud penolakan dia. Iya. Gitu. Akhirnya dia suruh si Arif, udah Arif 5 kilo aja. Nanti kalau Pak Teddy marah gimana, Bang? Ya udah, nggak apa-apa, ini ya udah, daripada nggak ada, daripada kita mati nanti bom waktu kan. Akhirnya disisihkan 5 kilo. Terus Pak Dodi nanya ke Pak Teddy, izin Jenderal, udah kami sisihkan, kami antar ke Wiku Jenderal. Nah, Wiku itu adalah panggilan rumah jabatan Kapolda. Nah, rumah jabatan Kapolda di sana. Kata Pak Teddy pada saat itu menjawab, nggak usah Mas, sama Mas aja, pegang aja dulu, katanya. Nah, barulah lanjut ceritanya, dia minta dicarikan lawan. Ya. Akhirnya Pak Dodi bilang tidak punya. Saya juga tidak punya pengalaman soal ini, Jenderal, katanya. Akhirnya dicarikanlah oleh Pak Teddy, namanya Ibu Linda. Anita Cepu itu di-share. Iya. Gitu. Nah, akhirnya Ibu Linda pun ada deal-dealan 1 kilonya 400 juta. 1 kilo 400 juta. Nah, itulah deal-dealan antara Pak Teddy Minahasa 2M doang ya. Iya, itulah deal-dealan antara Pak Teddy Minahasa dengan Ibu Linda. Untuk per kilonya harganya 400 juta yang harus diserahkan ke Pak Teddy. Itu harga normal atau harga rendah? Kalau harga normal, harga rendah saya kurang tahu, Bang, tapi tapi memang itu langsung dari mulut Pak Teddy sendiri. Itulah deal-dealan antara mereka. Akhirnya mereka awalnya memang perbincangan sengit di WA Pak Teddy, antara Pak Teddy dan Ibu Linda mengenai barang itu diambil di mana, di Padang kah, di Bukit Tinggi, dan akhirnya mereka putuskan untuk ke Jakarta saja, jalan darat. Jadi Pak Dodi dengan ajudannya jalan darat ke Jakarta. Dari Bukit Tinggi, Padang, akhirnya Jakarta. Nah, setelah itu baru 5 kilo itu diserahkan Arif yang menjelma, bukan menjelma, apa ya? Dia seolah-olah menjadi Dodi. Iya. Bang Dodi minta tolong, Rif, nanti yang ketemu Linda kamu menjadi Dodi aja ya. Nama kamu Dodi Perwira Negara pokoknya. Nah, gitu. Jadi setelah itu ketemu dengan Ibu Linda di rumahnya, yang dia seolah-olah menjadi Dodi. Jangan jauh dari ini. Dia seolah-olah menjadi Dodi. Terus dia serahkan 5 kilo itu ke Bu Linda langsung semua. Nah, H+1 setelah itu langsung terjual. 1 kilo. 1 kilo langsung terjual. Tanggal berapa itu? Kenapa? Tanggal berapa? Itu sekitar bulan September. Ya. Sekitar bulan tanggalnya September awal. Enggak pasti. Ya. Sekitar bulan September awal.
penjualan pertama, kemudian harganya kalau nggak salah total itu 500 juta. 70 juta buat Pak Kompol Kasranto. 500 juta. 500 juta. Cuma 500 juta 5 kilo itu. 1 kilo. Oh, 1 kilo. Iya. 100 juta 170 juta berarti diambil. 500 juta itu berarti 2,5 M ya? Iya, setengah miliar. 500 juta. 1 kilonya 500 juta. Iya, artinya karena 5 kilo sudah laku 5 kilo? Belum. Oh, cuma laku 1 kilo doang. 1,3. Oh, 1,3. Oke. Jadi memang ada deal-dealan antara Pak Teddy dengan Ibu Linda. Ya. Ini tidak boleh dipecah-pecah barangnya. Okay. Jadi jualnya hanya harus bisa per kilo. Langsung uangnya diserahkan ke Pak Teddy, ceritanya gitu. Iya. Nah, ternyata Linda ini tidak komit. Ibu Linda ini tidak komit. 400 juta yang deal-dealan dengan Pak Teddy ternyata diambil 50 juta oleh Bu Linda. Nah, 50 juta lagi ternyata diambil oleh Arif. Tanpa sepengetahuan Pak Dodi. Iya, yang tadi seperti pura-pura Dodi ya? Iya. Oke. 300 juta diserahkan kepada Pak Dodi untuk diserahkan kepada Pak Teddy Minasa. Iya. Nah, dan sepengakuan Pak Dodi, uang itu dibawa di paper bag dengan sudah diganti dolar ya. Iya. Ganti dolar diserahkan Dolar ke Singapura. Dolar Singapura. Berapa yang 27.300 Sing dolar. Oke, pecahan yang 10.000. Katanya sih 1000-an. Pecahan 1000-an. Oke, iya. Nah, terus dibawa ke rumahnya Pak Teddy Minasa di Jagakarsa. Iya. Di paper bag dan sudah diserahkan ke Pak Teddy. Situ. Nah, untuk penjualan kedua baru laku sekitar hampir 400 gram. Oke. Belum sampai 1 kilo. Hampir 400 gram dengan harga kalau nggak salah 200 juta. Nah, itu belum diserahkan ke Pak Teddy tapi sudah keburu ketangkap semuanya. Uangnya di mana itu? Uangnya itu masih di Arif. Oh, masih di Arif yang pura-pura jadi Dodi itu. Iya, betul. Sampai terakhir tuh Bu Linda tuh nggak tahu ya sebelum ditangkap bahwa itu bukan Dodi. Dia nggak tahu. Jadi pada saat kan saya kan mendampinginya pada saat BAP ya. Iya. Itu saya tanya juga yang cross check. Dodi yang kamu kenal yang mana? Dia nunjuk Arif. Oke. Gitu. Dodi yang itu. Dodi Pradana. Enggak, yang itu Pak. Katanya. Waduh. Berarti memang benar-benar nggak tahu gitu. Jadi kalau dibilang apa misi penjebakan, kalau dikaitkan juga dengan Pak Teddy beberapa kali sampaikan bahwa Pak Dodi itu udah ke rumah Ibu Linda untuk apa, udah pernah ke Ibu Linda untuk misi penjebakan, udah di profiling dan segala macam, itu bohong semua. Gitu. Karena kan persesuaian antara saksi kan sudah saya coba kan. Saya tampung satu sampul. Jadi nggak hanya dari satu sisi saya lihat Bang. Iya, Ya, tapi bagaimanapun kan kita menghormati nanti versi pihak lawan ya. Jadi saudara sekalian, ini cara saya mau cover both side itu adalah kalau misalnya ada pihak lawan yang berkeberatan ya silahkan datang ke sini. Boleh. Ya, jadi atau misalnya dua-duanya kita undang sekalian siap. Nah, itu juga boleh ya. Jadi gitu ya cover both side-nya. Jangan keberatan tiba-tiba main lapor. Nggak bisa kita menjalankan fungsi untuk memberikan informasi yang sebenarnya ke masyarakat, ya kan? Oke. Nah, itu ceritanya ya, cerita tentang sabu itu. Tapi kemudian ada bumbu macam-macamnya ini ya. Betul, banyak Bang. Ya. Kalau saya lihat rangkaian cerita tersebut, ya tidak bisa terhindar bahwa Dodi salah. Ya, ada kesalahan dia. Dia mengakui. Arif salah. Ya, mengakui semua. Linda salah. Mengakui juga. Yang tidak ngaku TM. Hanya TM. TM ngakunya apa? Berkelakar, itu bercanda, itu menguji, itu adalah misi penjebakan untuk Linda yang menurut kita nggak masuk akal, Bang. Artinya dari kasus ini, dari 4 orang yang terlibat, ini ada lagi yang terlibat ya selain 4 orang ini? Ada, Pak. Jadi kita hitung ya satu-satu ya. 1 Dodi, selain Teddy Minahasa ya. 2 Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif tadi, Samsul Ma'arif yang ajudan. Kemudian Linda. Kemudian Arif. Baru 4. Yang lainnya? Kasranto, Pak. Kasranto itu siapa? Pak Dodi. Ibu Linda. Samsul Ma'arif. Pak Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru. Pak Janto. Pak Nasir. Janto juga polisi.
Habis itu Nasir. Nasir. Dan Nasir inilah sama Pak Kausranto yang ikut campur tangan untuk menjual. Oke. Kalau Ibu Linda ini hanya menyerahkan ya. Sifatnya menyerahkan kepada Pak Kasranto. Oke. Dia nggak tahu pembelinya siapa, dia nggak tahu. Oke, Bu Linda. Ya, Arif juga demikian. Ya. Dia hanya tahu terima duit aja dari Linda. Lalu pembelinya siapa? Pembelinya, nah itu dikaitkan dengan Alek Bonpis kan. Ternyata memang yang membeli barang ini salah satunya Alek Bonpis. Siapa dia? Yang sudah ditangkap. Bandar besar di Jakarta Utara, setahu saya. Oke, itulah susahnya Refli Harun, nggak paham soal yang begini-begini. Oke, ya. Oke. Tapi kita harus mengkonstruksi fakta. Iya, Oke. betul. Nah, intinya adalah 8 orang yang terlibat itu mengakui semua peran mereka. Mengakui semua. Paling tidak menurut versi mereka. Iya, mengakui semua. Namun kan ada walaupun dia mengakui, tapi kan tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan karena ada itu tadi Bang, perintah kan. Oke, itu kan interpretasinya. Betul. Tapi peran-peran itu ada memang kan, ada. Peran seperti yang tadi kan. Iya, Oke. benar. Itu diakui semua. Ya, diakui peran-peran itu. Yang tidak mengakui itu adalah TM. Sementara Alex mengakui juga kalau dia beli. Alex saya memang karena nggak ngikutin. Oke, kita nggak bahas berarti ya. Iya. Nah, jadi alasan TM itu ngetes, bercanda. Intinya adalah dia nggak nyari duit dari situlah. Iya. Apalagi dia mengakui bahwa uang itu sudah dia terima 300 juta itu dia nggak pernah ngakuin itu. Tidak ngakuin Bang. Oke, jadi artinya paperback itu memang diakuinya ada. Iya. Memang Pak Dodi pada saat itu bawa paperback ke rumah katanya. Tapi paperback itu saya tolak. Katanya begitu. Karena kamu lebih butuh, katanya begitu. Nah, sementara kalau lebih butuh dia berarti tahu itu hasil penjualan sabu. Nah, itu makanya Bang. Ya kita nggak mengerti bagaimana alur pikirannya, kita nggak paham juga karena Fatullah Adi itu ada saksi umum yang dihadirkan JPU. Iya. Itu yang bareng Pak Dodi yang nyetir. Iya. Itu menyampaikan bahwa Pak Dodi bawa paperback ke dalam. Iya. Dan keluar nggak bawa lagi. Paperbacknya itu isinya duit 27.300. Iya, warnanya apa? Batik, corak batik. Oh, corak batik ya. Oke. Itu diakui juga sama Pak. Kalau dia bilang kamu yang lebih membutuhkan, dia tahu bahwa itu transaksi narkoba berarti. Nah, kalau sampai di situ sih saya nggak tahu maksudnya. Yang jelas, Oke. dia memang mengatakan di persidangan, memang pada satu Pak Dodi bawa duit, bawa paperback, tapi disuruh ditolak katanya, dan itu ya buat apa kamu lebih butuh, katanya sih begitu. Oke. Itu fakta yang terakhir ya. Tapi nggak bercanda dong berarti perintah itu. Nah makanya di awal dia bilang itu perintah itu bercanda katanya. Ya. Yang kedua, perintah itu hanya narasi umum, itu bukan perintah katanya awalnya gitu. Itu hanya narasi umum saya saja. Bagaimana saya untuk mengetes anak buah katanya. Bagaimana saya tahu di kepolisian banyak sekali memang yang menyisi-nyisikan begitu. Jadi saya tes anak buah. Ya menurut saya nggak masuk akal karena kalau mengetes kan dia udah lulus AKABRI kok dites-tes. Oke, itu interpretasi ya. Tapi intinya adalah faktanya adalah dia nolak kalau dia nyuruh jual sabu, tapi tiba-tiba paperback diakui itu pernah datang, tapi kamu lebih membutuhkan. Iya, katanya. Ya, itu kan ada paradoks di situ. Di satu sisi dia mengatakan dia tidak ini kan, kalau dia ngetes dia marah dong sama anak buahnya mestinya kan. Tapi yang menjadi menarik Bang, kemarin ketika kita hadirkan saksi yaitu Pak Maman, ayahanda dari Irjen Pol Maman, ayahanda dari Pak Dodi, dan istrinya Pak Dodi pada saat itu memang Ibu Rahma selaku istri dari Pak Dodi mengatakan tuh, Pak Maman ini pangkatnya jenderal juga? Iya, ayahnya Pak Dodi, ayah kandung. Masih aktif enggak? Udah pensiun 2006 terakhir. Irjen. Ya. Oke. Nah, di situ Bu Rahma mengatakan bahwa Pak TM ini sebelumnya pada saat bertemu di rumahnya kan kejadian Pak Dodi ketangkap duluan. Iya. Habis ketangkap duluan, Ibu Rahma diundang ke rumah. Ya, karena Bu Rahma juga katanya, saya tanya, kenapa saksi mau untuk ke rumah Bu Merti pada saat itu? Bu Merti itu istrinya Pak Teddy Minasa. Iya. Kenapa kamu mau ke rumah ketika diundang? Karena sebelumnya Pak, mohon maaf, saya belum tahu cerita yang sesungguhnya. Saya mau dengar dari dua sisi katanya. Nah, memang kan kita natural aja manusia kan pengen tahu kan. Iya. Jadi pada saat itu dia ke rumah, di situ dia ketemu dengan Pak Teddy.
dan Pak Teddy mengakui bahwa memang dia memerintah Pak Dodi untuk menyisihkan. Itu penjelasan Ibu Rama, istri Pak Dodi di persidangan. Nah setelah itu mereka buat surat kecil yang isinya, kata ahli bahasa itu surat isinya perintah dan penyangkalan semua. Surat kecil, buang badan ke Arif, satu saksi bukan saksi, skenario penangkapan Linda atau Anita, tetapi Arif yang melanggar. Jadi Pak Dodi ini diajak bergabung. Oh, bergabung untuk membuat skenario. Iya. Jadi setelah mereka tertangkap, lalu TM ajak buat skenario. Waktu itu TM belum ditangkap. Sudah ditangkap. Oh, sudah ditangkap. Jadi makanya dia bikin skenario itu melalui WA juga. Enggak, surat kecil yang diantarkan oleh ajudannya. Oh, oke, I see. Kalau kasus sebelah, Bang, kasus yang mirip yang mirip atasan dan bawahan juga, itu kan skenarionya di awal, baru diungkap oleh Eliezer. Kalau di sini berbeda. Jadi Pak Dodi sudah jujur, tapi diajak untuk buat skenario. Makanya tertulis di situ, cabut semua BAP yang memberatkan saya dan Dodi. Nah, terus disuruh cabut kuasa saya dan bergabung dengan, pada saat itu masih Pak Endrio Sodiningrat. Disuruh bergabung, dan jadi di surat kecil itu dilampirkan juga surat kuasa baru, surat pencabutan saya lengkap semua. Gitu. Nah, barulah Pak Dodi panggil, dia bilang, "Bro, ini ada surat pencabutan, ada surat ini. Menurut Bro gimana?" Ya saya baca dulu, saya analisa, ternyata memang begitu. Itu pertanyaannya adalah, itu memang tulisan tangan sudah diakui oleh Pak Teddy di persidangan. Dan itu katakan apa? Dia bilang apa? Dikatakan, "Oh tidak, itu saya mau menolong," katanya. "Saya mau menolong Dodi." Saya nggak ngerti menolong maksudnya gimana, itu kan isinya semua penyangkalan itu. Ahli bahasa kan mengatakan begitu. Ya itu paling tidak itu versi yang dari Bro ya. Ada lagi yang mau ditambahkan pada bagian ini. Saya sebelum saya bergerak ke isu tentang Linda sendiri, yang menurut saya juga aneh-aneh juga di sini ya. Tiba-tiba ada cerita sampingannya itu yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ada tambahan? Cukup ya. Nah, pada bagian selanjutnya ya, kita ingin mengkonstruksikan Linda ya. Kalau dibilang namanya Linda Pujastuti ya, bukan saudaranya Susi Pujastuti. Linda Pujastuti. Kemudian Linda ini disebut Anita Cepu di dalam HP-nya Pak Teddy ya, TM. Jadi kalau kita bilang Anita Cepu itu ya karena ngikutin TM ya. Nah, untuk Linda ini kan ada macam-macam tuh ceritanya. Dia mengaku sebagai istri siri. Ini mohon maaf, ada ekspedisi ke Laut Cina Selatan. Berhari-hari. Dan mohon maaf, sudah hubungan suami istri lah kayak di situ. Kemudian datang ke pabrik sabu di Taiwan. Kemudian Teddy Minahasa minta uang 100 M. Untuk meloloskan nggak jadi. Kemudian Linda ini mohon maaf, kerjanya waktu itu sebelumnya kenal sama Pak Teddy di Hotel Klasik. Hotel Klasik itu di mana? Di daerah Pacenongan katanya. Jakarta Barat ya. Di daerah Jakarta Barat. Dia sebagai apa Hotel Klasik itu? Pokoknya sebagai GRO katanya, Guest Relation Officer. Jadi lebih kepada yang berhubungan dengan tamu-tamu. Pada saat itu katanya memang Pak Teddy Minahasa ini pelanggan aktif lah, gitu, bisa dibilang begitu. Apa? Pijat maksudnya? Pijat terapis lah, Bang. Ya. Karena kesannya itu negatif yang itu gitu kan. Dan Bu Linda juga mengakui, Bang. Nah, dari semua cerita itu coba Bro konstruksikan lagi mengenai Linda ini. Apa kaitannya dia ngomong-ngomong semua seperti itu? Jadi kan memang Bang selalu saya bilang kan ke Bu Linda. Bu, Ibu ini kan nanti jadi saksi mahkota Pak Teddy Minahasa. Apa yang Ibu dengar, apa yang Ibu alami, ya semuanya Ibu ceritakan. Jangan ada yang Ibu tutup-tutupi. Saya hanya bilang begitu, Bang. Mengenai istri siri Bun, mengenai pabrik sabu di Taiwan, semua saya nggak ada yang tahu. Itu nggak diceritakan awalnya kepada saya. Nah, jadi baru tahunya di persidangan? Baru tahu di persidangan. Nah, saya hanya tahu dia bilang dia punya hubungan spesial. Itu saya udah tahu. Saya udah tahu. Kan awalnya Bang. Ya itu kalau yang begitu-begitu kita bisa mengendus lah. Iya betul. Kalau tiba-tiba dia punya itu biasanya. Jadi kan
awalnya Bang, bukan kita Bang yang membuka ini awalnya. Awalnya kubunya Pak TM melalui kuasa hukumnya bilang bahwa oh ini sebenarnya Pak Teddy Minahasa itu mau menjebak Linda katanya karena di Laut Cina Selatan ditipu 20 miliar katanya. Yang Pak TM? Iya, kubunya Pak TM sendiri yang ngomong waktu itu. Ditipu 20 miliar maksudnya? Nah, jadi mereka itu mau mengungkap pada saat itu Pak Teddy Minahasa masih di Salijemen. Ini versi Bu Linda ya Bang ya? Iya. Masih di Salijemen, staf ahli Kapolri bidang manajemen. Oke. Jadi menurut tahun dia, berapa itu? 2019. 2019. Jabatan itu menurut dia tidak strategis. Dia mau mengambil hati Kapolri lah kira-kira ya. Nah, untuk dilirik agar dapat jabatan strategis. Nah, dengan cara dia pakai linknya Bu Linda, koneksinya untuk menangkap bandar besar. Oke. Nah, untuk menangkap bandar besar yang kata Ibu Linda mau lewat 2 ton sabu dari Myanmar. Tapi itu barang sabunya dari Taiwan sebenarnya. Pabrik sabunya di Taiwan. Melalui Myanmar. Melalui kapal melalui Myanmar. Myanmar. Ya, Myanmar betul. Nanti ke Batam katanya. Nanti ke Batam. Terus di pertengahan perjalanan mereka sudah menangkap Ibu Linda, katanya dibisikin sama Pak Teddy. Nanti ketika ditangkap ya, nanti aku akan sisihkan 100 kilo. Dan nanti tolong jualkan ya. Ke Bu Linda. Di Bu Linda di situ terpukul Bang. Aduh, sudah koneksiku diambil. Kan Bu Linda ini cepu Bang. Cepu ya. Cepu itu dia dikenal hanya sebagai agent. Jadi kalau andaikan kapal mulet dicokot, ditangkap kan gitu. Tapi kalau untuk menjual dia nggak punya ini sebenarnya, nggak punya pengalaman. Pengalaman. Nah jadi Ibu Linda takut karena disuruh jual. Akhirnya dia minta dia ngomong ke agennya untuk tidak lewat di situ agar nggak ditangkap. Dia batalkan tuh, abort lah kira-kira. Cuman Pak Teddy menganggapnya itu sebuah kegagalan. Nah, marah lah pada saat itu. Oh, jadi sebenarnya ditangkap itu biar legal jadinya. Dalam tanda kutip ya. Ditangkap mungkin dari 2 ton itu 100 akan disisihkan. 100 kilo akan disisihkan. Itu sudah diungkapkan semua di persidangan, Pak. Oke, tapi pertanyaan saya gini. Ini pertanyaan saya. Kok mau orang itu dia ditangkap lalu 100 kilo mau disisihkan? Itu nggak ada yang tahu Bang. Pihak bandarnya nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu pihak bandar. Jadi mainnya itu ibaratnya main Ibu Linda Teddy memang jadi agent aja, jadi mau nangkep. Untuk Pak Teddy naik pangkat. Naik pangkat, punya jabatan strategis. Hanya itu aja. Nah setelah itu dia mau double katanya, punya jabatan strategis dan dapat uang dari penjualan sabu yang disisihkan itu. Udah nangkep 2 ton sabu, ibaratnya jadi ya. Kita ibaratkan, kita ilustrasikan jadi penangkapannya. Ditangkaplah 2 ton sabu yang lewat ini. Setelah itu disisihkan. Nah, udah viral lah dia pasti kan, nangkap 2 ton sabu, dapat jabatan strategis. Tapi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, setelah tidak terjadi itu gimana? Nah, pada saat itu memang Ibu Linda menyampaikan memang agak kesal Pak Teddy. Agak kesal dan akhirnya mereka ngobrol berdua di kamar. Dan minta maaf Ibu Linda pada saat itu. Di Batam. Iya, mereka sering nyender Bang. Mereka kapalnya sering nyender, tapi bolak-balik lah gitu. Kapal apa itu? Patroli? Kapal Polairut Baladewa 8002 ya. Baladewa 8002 apa 8002 saya lupa tepat. Memang di bawah di bawah yurisdiksi Kapolda itu. Nah, itu dia makanya kan sempat juga kita diskusi itu sama Pak Beni Mamoto pada saat itu di beberapa media ya. Kok bisa dia Salijemen tapi nangkap narkoba itu kan nggak sesuai ininya kan, tupoksinya gitu. Iya. Nah makanya itu jadi, nanti ada di sidang etik nanti katanya. Dia di sana. Dan ada izinnya nggak itu nanti kan dicari tahu. Oke. Nah terus singkat cerita mereka balik ke mereka nyender di Batam, balik ke Jakarta. Nah karena memang Ibu Linda sering berhubungan badan, itu disampaikan di persidangan juga. Dia nggak mau katanya. Kalau hanya hubungannya begitu aja, dia maunya nikah sirih karena dia tahu Ibu Pak Teddy punya istri katanya. Nah dia bilang dia nggak mau berbuat dosa terus. Ini mohon maaf, Bu Linda ini muslimah juga dia? Dia pada saat itu masih Kristen, namun di Sukabumi Pelabuhan Ratu, perkawinannya itu dia langsung syahadat di situ. Oh iya, jadi waktu pengakuan dia ketika dia sirih, dia convert, syahadat dulu, baru mereka melakukan perkawinan secara Islam karena Pak Teddy maunya nikah secara Islam. Di Sukabumi Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu. Iya. Kok bisa di Pelabuhan Ratu?
nggak yang diungkap Bu Linda memang Pak Teddy punya kenalan di sana. Oke, mungkin kenalan orang yang bisa nikahkan apa-apa macam-macam lah. Oke. Oke, that's okay. Oke, lalu ditipu 20M itu gimana? Nah, ngomongnya. Menarik juga karena dia kan di dalam BAP juga, kalau Abang baca BAP saksinya itu bilang 20 miliar uang saya pribadi katanya. Dari mana seorang jenderal polisi yang kita tahu gajinya sama-sama Bang ya, tapi punya uang 20 miliar untuk membiayai penangkapan. Oke, jadi itu operasi penangkapan. Iya, katanya itu operasi penangkapan. Mahal sekali 20M itu. Saya juga kurang paham. Apa dia sewa kapal mungkin? Ya, kalau memang kata Bu Linda ya, itu sebenarnya akal-akalan Pak Teddy katanya. Oke, tapi kan ada logiknya ketika dia bilang itu. Ya, karena tidak mungkin habis 20 miliar Pak. Dan itu bukan uang pribadi. Katanya itu uang dari juniornya yang ngasih sumbang-sumbang lah Pak. Sumbang-sumbang. Oke. Terus dari lettingnya. Waktu itu pangkatnya apa Pak Teddy? Salijemen 2019. Brigjen mungkin. Bisa jadi. Iya. Karena kalau staf ahli itu ya Brigjen minimal. Brigjen. Kayaknya udah Irjen. Sudah Irjen ya? Oke. Ya Irjen. Oke. Nah setelah itu dia bilang juga memang itu nggak habis 20 miliar Pak. Itu akal-akalan Pak Teddy aja untuk kabur-kaburkan fakta peristiwa ini. Karena setelah kami ngobrol juga dengan Pak Dodi, Bu Linda ya, akal-akalan Pak Teddy ini mungkin Pak Teddy itu ingin lepas dari jerat pidana ini. Oke, iya. Dia buang badan ke Arif, dia buang badan seolah-olah mau jebak Linda. Iya. Semua perintah itu pun nggak diakuinya. Padahal ahli bahasa sudah bilang sebagian BB diganti tahun itu perintah tidak diragukan. Oke, ya. Bu Linda ini mohon maaf, dia mengakui dia berhubungan badan, tapi dia menikah gitu ya. Jadi itu dari versi Bu Linda yang sama TM tidak diakui ya dia ya so far. Termasuk juga ke pabrik di Taiwan itu ceritanya gimana? Itu setelah jadi istri Siri atau sebelum? Setelah jadi istri Siri. Oke. Jadi mereka kalau peristiwanya mereka ke Laut Cina Selatan, ya sekitar 3 sampai 4 bulan. Oke. Selesai, nyender, setelah itu kalau nggak salah 2 atau 3 hari kata Bu Linda langsung ke Sukabumi Pelabuhan Ratu setelah sampai Jakarta, langsung mereka nikah karena Bu Linda bilang, jadi gini, Pak Teddy Minasa kan di situ merasa gagal nih, operasi gagal. Saya nggak mau sia-sia katanya. Dia minta Ibu Linda mencarikan lagi. Nah itu barang dari mana? Bu Linda dikejar terus tuh, kejar terus. Akhirnya, pengakuan Bu Dina juga, Bu Dina adalah anak Bu Linda, ya, yang sampai hari ini memang nggak mau hadir. Saya udah coba minta dia hadir untuk speak up lah ya. Tapi memang dia nggak mau hadir. Kasian juga karena dia merasa takut. Gitu. Akhirnya dia bilang Pak Teddy Minasa pernah ke rumahnya dan bertemu dengan dia. Dan dia kesal dan marah-marah Pak Teddy itu gara-gara uangnya habis dan sia-sia tidak tertangkap. Itu ada Bu Dina di situ saksinya. Pada saat itu Pak Teddy Minasa ke rumahnya. Pengakuan Bu Dina dan Bu Linda ya. Iya. Nah setelah itu 2 minggu setelah itu mereka. Jadi adalah uangnya yang habis itu ya. Ada, tapi nggak segitu. Rasanya kalau 20M kebanyakan itu. Oke. Nah terus. Akhirnya mereka 2 minggu setelah menikah, Laut Cina Selatan menikah. Menikah kapan? Kapan menikahnya kira-kira? Oktober bulan 2022 bulan sebelum Agustus. Orang tadi ketangkapnya kapan nih? September kan? Bukan 2019 maksudnya. Oh, ini makanya. 2019. Oke, Oktober 2019. Oktober 2019. Mereka nikah. Iya, Agustus iya. Oktober baru mereka ke Taiwan. Dan jadi ke pabrik itu 2019 juga. Iya. Oke. Setelah dari Laut Cina Selatan mereka ke Taiwan juga dan saya sudah lihat ininya. Paspornya. Oke. Memang ada cap Taiwan. Oke. Cap Taiwan ada 3 kali. Itu Bu Linda. Ibu Linda. Pak Teddy? Ya kan saya nggak punya paspornya. Enggak, maksudnya belum dia belum ada pemeriksaan barang bukti dari mereka. Tidak memang sampai hari ini mereka nggak mempermasalahkan itu. Oke. Soal itu. Nah terus saya lihat memang ada 3 kali bolak-balik Taiwan dan memang saya tanya betul ini Bu, Pak Teddy memang ada Pak, ada ya tapi nggak bisa kita tahu kan paspornya kan. Tapi kalau mungkin dicek imigrasi atau mungkin kelihatan. Itu karena kan ada data semua kan.
Nah, akhirnya sampai di sana. Ya, hakim paling tidak untuk keyakinan kan bisa perintahkan. Iya. Oke. Nah, mereka berangkat pakai penerbangan China Airlines. China Airlines ke Taiwan 3 kali Bang, bolak-balik. 2 kali si bareng sama Pak Teddy, 1 kali Bu Linda sendiri. Oke. Nah, di situ memang Bu Linda bilang, ya kamu kan sudah gagal nih kemarin yang 2 ton sabu, ya kamu carikan lagi supaya saya bisa ya kira-kira ungkap. Nah, sampai di Taiwan beda lagi ceritanya. Jadi bukan mengungkap, jadi dia kepikiran ya sudah gini aja, 2 ton sabu itu 1 ton sabu masukkan, ya nanti saya akan loloskan, tapi bayaran ke saya 100 miliar per 1 ton sabu masuk. Nah, itu yang sudah diungkap juga di persidangan oleh Bu Linda. Per 1 ton sabu masuk. Rencana masuknya dari mana? Rencana masuknya pakai kapal katanya. Pakai kapal sama melalui Batam juga persis. Loh, dia kan dia kan staf ahli Kapolri. Iya. Nah, kalau kata Bu Linda memang jaringannya luas. Oke. Jaringannya luas banget. Nah, kalau sudah pernah ajudan Wapres. Oke, kalau sudah jaringan ini kan berarti mafia. Teorinya gitu ya? Iya, teorinya. Memang ya itu yang disampaikan Bu Linda. Apa yang Ibu sampaikan Bu Linda harus saya sampaikan. Oke. Karena ini ya tidak ada salahnya kita mempercayai Bu Linda Bang. Karena satu sisi bagaimanapun dia akui semua. Dia konsisten Bang gitu. Dan sampai dari awal penyidikan sampai hari ini nggak ada yang dia ngelak-ngelak. Memang saya jual Pak, memang dia semua diakuinya. Linda ini sendiri usia berapa sekarang dia? Kira-kira? Sekitar 50 sekian Pak. Teddy 50-an sekian juga? Iya, sama. Mirip Pak ininya. Usianya? Oke. Tinggalnya di mana Linda? Di Jakarta ini ya? Ketangkap di rumahnya di daerah Kedoya Pak. Dekat sini dong? Iya. Cuma berapa? Sama kilo, 1 kilo, 2 kilo Kedoya ya? Oke. Itu ya ceritanya ya. Tapi sekali lagi sobat era sekalian dan juga katakanlah pihak sebelah ya, biar kita adil. Ya inilah cerita versi dari Linda ya. Dan pengacara tentu tidak nambah-nambahin karena juga sudah ada beritanya di sini. Dan semua pemberitaan ini tidak dibantah ya. Jadi misalnya dia kerja di hotel itu ya kan? PTM bilang kerja di hotel memang diakui kan? Iya. Diakui Bu Linda. Jadi, kecuali yang kita sebutkan itu semua dibantah oleh TM. Kalau yang disebutkan TM, hampir semuanya dibenarkan, diakui. Contohnya memang Bu Linda katanya pernah kerja di Klasik. Iya, diakui. Di Klasik katanya kan di dalam fakta persidangan dibilangnya saya dulu ke zaman saya sekolah di S2 di UI katanya. Iya. Nah, terus saya suka ke spa, ketemu Bu Linda. Benar memang diakuinya. Oke. Jadi bukan karena buruk terus nggak diakui Bu Linda, enggak. Oke, jadi dia akui semua ya. Nah, misalnya termasuk juga yang ini kan saya bicara pemberitaan. Pihak lawyer nggak ada yang keberatan dengan pemberitaan ini kan, semuanya iya. Misalnya dia mereka tidur misalnya. Iya, betul. Itu disumpah mereka nikah itu ya. Bu Linda juga. Mereka minta menurut Bu Linda 100 dan lain sebagainya. Itu sudah terungkap semua. Intinya adalah kalau kita bicara tentang pemberitaan, berita itu ya itulah yang disampaikan Bu Linda ya. Oke. Nah, artinya kita kan tinggal kalau misalnya kita bicara tentang cover both side, kita tinggal minta kubu yang sebelahnya kalau dia berkeberatan. Betul. Oh enggak, versi kami ini dan lain sebagainya. Oke. Tapi kewajiban saya adalah kan pengacara kan pasti dong. Saya melihat kalau untuk Bu Linda ya kan, Bro Adriel ya, itu kelihatannya lost, ya kan? Tidak berusaha mencari penghalusan, ya. Tapi untuk Pak Dodi, saya merasakan kelihatan betul ada penghalusannya. Itu yang saya lihat, ya. Sebagai contoh misalnya, ketika mengatakan menyisikan 5 kilo aja, instead of 10 kilo misalnya, daripada 10 kilo. Padahal kan
orang hukum kita tahu mau 5 kilo 10 kilo ya podo aja itu sama aja. Salah. Iya. Lalu hukumannya ya sama aja mau 5 kilo. Emang kalau 10 kilo lalu hukumannya lebih berat 5 kilo kan nggak begitu logikanya. Sebenarnya Bang untuk setiap klien ada juga bukan penghalusan ya, tapi bagaimana kita kan membela kan advokat. Iya. Contohnya begini Bang. Ibu Linda kan sebenarnya chat WA ke Pak Teddy itu awalnya untuk pinjam uang ke Brunei. Pinjam uang ke Brunei. Jadi setelah Taiwan ini mereka ada ke Brunei lagi untuk jual pusaka keris. Oke, pusaka keris. Keris ya. Keris dari mana? Keris yang Ibu Linda sampaikan itu ada dari Singosari. Oke. Ada dari Surakarta, ada dari Malang. Mau dijual ke Brunei? Mau jual ke Brunei, dan saya sudah lihat memang di foto-foto yang diberikan oleh anaknya Bu Linda, Bu Dina namanya. Banyak fotonya sama Sultan Brunei. Ada sama anak-anaknya Sultan Brunei. Ya. Jadi, Bu Lindanya bersama juga dengan TM. Saya udah lihat langsung dengan mata kuasa sendiri. Ada foto-fotonya. Jadi di folder handphonenya Bu Dina lah. Saya lihat dikasih tunjuk gitu. Yeah. Jadi saya yakin juga bahwa foto itu nggak rekayasa. Jadi kalau ditanya apa ya tadi perhalus, saya bukan mau perhalus, tapi faktanya memang demikian Bang. Contohnya Ibu Linda pada dasarnya dia itu WA Pak Teddy pada saat itu mau pinjam uang ke Brunei. Ya, Pak Teddy, aku mau mulai soko dari awal katanya, pakai bahasa Jawa. Nah, aku tidak duit operasional katanya, nggak ada duit operasional, boleh pinjam nggak Pak Teddy kan gitu. Nah, dibalas sama Pak Teddy di bawahnya. Ini iki ono barang 5 kilo, wes golek no lawan. Jadi prinsipnya dia itu datang karena nggak ada duit, mau minjem duit, tapi malah disuruh jual. Jadi sebenarnya kan yang bawa Bu Linda ini masuk jurang kan Pak Teddy gitu loh. Iya. Gitu. Jadi bukannya saya membela karena membabi buta juga, enggak Bang. Saya kan di awal. Iya, tapi kan memang Bu Linda belum pernah jual sebelumnya. Belum pernah, ya pengakuan Bu Linda ya. Ya oke lah pengakuan ya. Kita kan nggak tahu persis juga. Tapi betul. So far yang diakui persidangan dia belum pernah jual. Tidak pernah jual. Oke. Tidak pernah jual. Dodi juga begitu. Sama sekali tidak pernah. Oke. Ini mohon maaf. Ya. Itu Dodi sama TM tuh melaporkan LHKPN nggak? Melaporkan. LHKPN Dodi berapa? Setahu saya itu hanya berapa ratus juta gitu. Berapa ratus juta? Iya memang ya polisi Bang, seorang polisi. Kalau Teddy? Kalau Pak Teddy setahu saya memang kan polisi terkaya. Berapa puluh miliar. Oke. Ya itu artinya itu semua di Google kita, juga dapat tuh. Ya kita nggak ini ya, kita cuma profiling aja ya. Iya. Gitu. Berikutnya lagi adalah perintah atasan. Tadi kan bilang perintah atasan. Iya. Kan perintah atasan bisa dihindari. Betul bisa dihindari. Kan tidak ada immediate threat-nya seperti dalam kasusnya ini. Dalam kasusnya apa? Siapa Richard Eliezer. Betul. Itu pun dalam kasus Richard Eliezer kan ada penolakan juga dari yang satunya itu. Kan nggak ada immediate threat dan dia bisa ngadukan ke atasannya Pak Teddy gitu. Jadi kan memang sudah ditolak Bang. Sudah ditolak 2 kali. Iya. Dan Pak Dodi sudah berusaha untuk lari, untuk menghindar. Kalau ditanya sudah coba 2 kali menghindar, dia sudah coba 2 kali menghindar juga. Oke. Jadi tanggal 17 Mei perintah itu. Ya. Tanggal 21 Mei itu press release pertama. Tanggal 23 hari Senin tempatnya. Tanggal 20 Mei tadi hari Sabtu, hari Seninnya mereka langsung bawa BB Sabu itu. Saksi penangkap ngomong tuh Bang, saksi penangkap namanya Pak Aleksi. Pak Aleksi itu Kasat Narkoba yang lama, Kasat Narkoba Polres Bukit Tinggi. Nah di situ dia menyampaikan bahwa saya dengan Pak Kasat sudah datang ke Kejari Agam, Kepala Kejaksaan Negeri Agam. Di situ diterima langsung dengan Kejari Agam dan kasih pidum Kejari Agam. Nah di situ mereka bilang ini barang bukti mau diserahkan 41,4 kilo karena lebih bagus ditaruh di Kejari Agam. Nah itu sebenarnya udah usaha Pak Dodi untuk tidak taruh di Polres Bukit Tinggi. Barang bukti itu agar apa? Agar
perintah atasan, perintah Pak Teddy itu tidak jadi dilakukan. Ya karena Kak Jari udah tahu bahwa sekian 41,4. Iya, ya. kan kalau mau menyisihkan nggak bisa karena kan ditaruhnya di Kejari. Iya. Nah makanya pada saat itu ditolak Bang, ditolak oleh Kajari dan Kasih Bidung karena katanya mereka tidak punya penyimpanan yang baik. Oke. Yang aman lah. Oke. Nah itu sudah diakui oleh Kasat Narkobanya. Memang ada Pak, kami datang ke sana waktu itu waktu saksi penangkap. Ya tapi artinya kan tetap bahwa akhirnya dia menyisihkan 5 itu kan nggak bisa dibohongin dong. Ya kalau bahwa itu pelanggaran kan. Yang penting kan jelas Bang dari unsur niat. Iya. Ataupun mensreanya dia tidak ada sama sekali. Iya. Ya kan, dia tidak ada dapat duit dari penjualan ini. 300 juta semua diserahkan kepada Pak Teddy terus. Emang dia sama sekali sepeser pun nggak ada. Tidak dapat sama sekali. Dan bahkan dia aja baru tahu bahwa si Arif itu dapat 50. Itu pun dia marah ketika ditangkap. Dia ngentet gitu kan. Iya, jadi ceritanya kan Pak Dodi itu pikir 100 juta diambil sama Linda. Iya. Ternyata pada saat ditangkap di BAP mungkin kedengaran. Iya. Kedengaran ataupun mereka ngobrol gitu kan sama Bu Linda kan. Si Arif dapat 50 juta, dia marah sekali itu. Bodoh sekali Dodi itu. Ya kan? Karena artinya di depan lawyernya saya ngomong begitu kan. Bodoh sekali. Maksudnya dia melakukan sebuah kejahatan yang beresiko, ya kan? Walaupun mungkin dia merasa dirinya aman karena yang memerintahkan Irjen. Betul. Lalu dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Ya mungkin keuntungan masa depan ya dianggap loyal, nanti karirnya akan lebih berkembang. Bang, memang sekarang itu sedang dikait-kaitkan lah ya, dikait-kaitkan oleh lawyernya Pak TM lalu lawyernya ya. Mengenai ada perbincangan mereka mengenai Kombes lah. Oke. Dikait-kaitkan gitu. Ya menurut Sami gini, kalau Kombes semua polisi kan siapa yang nggak mau jadi Kombes? Kalau sudah AKBP mantep pasti kan mau jadi Kombes. Iya, dari Kombes ke Jenderal. Kombes ke Jenderal, siapa yang nggak pengen jadi Kombes dan Jenderal kan? Itu kan jenjang. Iya. Ya kan? Dia diem aja pun begitu sudah pasti Kombes. Iya. Kan gitu. Jadi tapi kalau ada yang ngalang-ngalangin ya, karena seperti yang Pak Dodi sampaikan di persidangan, ada izin yang mulia katanya, ada rating saya yang sekarang hanya terus AKBP ya, sudah ada yang AKBP terus nggak naik-naik itu karena melawan sama Pak Teddy. Ada. Jadi sebegitu berkuasa atau powerfulnya dia. Itu yang diungkap Pak Dodi. Jadi dia takut, apalagi mantan ajudan Wapres, Kapolda, Wakapolda, terus juga ibaratnya ke depan karir Pak Dodi bisa selesai. Era siapa? JK ya? JK. Oke. Ke depan bisa selesai. Nah itu yang menurut kami Hakim dan JPU harus bisa menilai kebatinan Pak Dodi pada saat menerima perintah itu. Oke. Tapi secara kalau salah dia mengakui salah. Iya, secara moral kan nggak bisa dibenarkan tetap. Betul. Saya juga. Cuma memang ini analisis ya, sahabat era sekalian. Memang juga orang seperti Pak Dodi bisa juga salah apa istilahnya ya? Bukan, bisa maju kena mundur kena. Kalau dia melaporkan pada atasannya Pak Teddy, ribut. Belum tentu juga diselamat. Mungkin ya. Kalau misalnya ternyata jaringan Pak Teddy itu juga ada di mana-mana. Kita walau alam ya, tapi jadi sebenarnya tekanan yang lebih keras lagi sebenarnya sudah ada. Tekanan bukan hanya perintah didesak, hanya chat WA, bukan. Dia dipindah sudah. Jadi dipindah. Ketika disuruh cari lawan, itu kan Pak Dodi ngulur-ngulur waktu. Makanya tempos waktunya agak jauh tuh. Agak panjang kalau tadi Abang sampaikan kan. Kalau di Eliezer kan dia tidak punya waktu berpikir yang lama. Bahkan Pak Sambo juga di situ pakai pistol, tadi takut ditembak juga kan mungkin kan. Nah, kalau di sini kan tempos waktu agak lama. Itulah cara Pak Dodi ngulur-ngulur waktu agar Pak Teddy ini lupa kira-kira gitu. Nah, tapi ternyata karena mengulur-ngulur waktu dia dipindah di situ. Dari Kapolres Bukit Tinggi menjadi Kabak Adar Nolok bagian logistik, staff di Polda Sumatera Barat. Oke. Jadi yang tadinya di reserse Kapolres udah ungkap 41,4 malah dipindah jadi staff. Oke. Nah, dan itu penurunan. Menurut Pak, kalau orang bilang itu adalah kenaikan jabatan atau apa segala macam, itu menurut Pak Dodi penurunan banget katanya. Ya walaupun kesannya di Polda ya. Dari Polres, tapi
Itu sama aja Kapolda pindah jadi staf di Mabes Polri itu kan? Iya. Jadi ibaratnya jabatan parkir katanya. Iya. Gue udah mengungkap 41,4 tapi malah dipindah coba. Nah di situ dia merasa. Ini mohon maaf nih, modus-modus 41,4 itu real itu? Atau ada permainan juga di belakang itu? Oh enggak, itu real bang. Real ya? Dan sudah dilaporkan kan ke Pak Teddy di WA ada word bang. Wordnya itu kiri berat bersih, kanan berat kotor. Berat kotornya 39,321. Nah itu udah dilaporkan semua. Dan Pak Teddy bilang berat bersihnya 39, berat bersihnya. Ya, berat kotornya 41. Iya. Berat bersih itu ketika kami cari tahu kan saya sebenarnya belum tahu juga narkoba ini gimana. Iya. Ternyata ditimbang dengan bungkusnya. Oke. Gitu. Kalau berat bersihnya ya narkobanya aja. Iya, oke. Nah, terus Pak Teddy bilang rilisnya pakai yang berat kotor. Oh, biar lebih keren. Biar lebih keren mungkin. Iya, lebih banyak ya. Nah, jadi kalau menghalus-haluskan sih sebenarnya nggak ada bang, tapi itu fakta aja yang saya bicarakan. Bicarakan fakta aja bagaimana dia tertekan, bagaimana ahli psikologi juga bilang dia tertekan, kan gitu. Ya oke. Paling tidak itu ya ada jawaban dari lawyernya Bu Linda dan Dodi. Ya. Saya tanya ya, jadi lawyer Bu Linda dan Dodi itu nggak memang dibolehkan ya? Tidak ada konflik of interest? Nggak ada, karena mengakui bang. Karena saling mengakui mereka. Oke, jadi mereka kecuali mereka, TM, iya. Ada yang diakui oleh Pak Dodi tapi tidak diakui oleh Bu Linda. Iya, jadi malah konflik gitu. Ya, jadi yang jelas mereka nih sama ya? Sama, jadi mereka mengatakan contohnya Dodi sama Arif. Yeah. Pada saat itu Arif perdebatan. Contohnya disuruh tukar dengan tawas. Mereka tuh nggak tahu tawas itu apa. Yeah. Jadi persesuaian saya lihat. Oh sama ya, saksi-saksinya ngomong begini. Bandarnya sekaligus bang, Janto sama Nasir. Bukan bandar, penjualnya lah ya. Ketika Janto sama Nasir saya tanya, kenapa di persidangan, kenapa kamu kok mau jual barang ini? Kan kamu polisi, kamu kan tahu. Kata saya bilang. Dari awal saya tahu ini barang jenderal, makanya saya pede ngejualnya, nggak mungkin ketangkap. Katanya begitu. Sampai yang paling terkecil bang, maksudnya sampai yang penjualnya pun begitu ngomongnya. I see. Nah, jadi ya tidak salah lagi kan. Gitu, kan? Ya itu paling tidak ini ya faktanya. Nah saya menganggap bahwa kok ini Linda, ini Dodi, kok Linda ini lebih ke Dodinya gitu loh maksudnya. Iya. Artinya bahkan bisa punya lawyer yang sama gitu. Kan kalau dia keterangannya berbeda-beda kan nggak mungkin lawyernya sama. Konflik of interest, betul. Kalau ini tidak. Tidak ada konflik of interest. Ada. Mereka semua mengakui, mereka mau mengungkap. Malah terkesan ya. Bu Linda sama Dodi itu dalam tanda kutip lawannya TM sekarang ini dalam kondisi seperti itu kesannya. Bukan tanda kutip sih bang, itu memang fakta. Oh fakta. Saya masih halus sekali. Memang faktanya alur chat WA-nya. Iya. Mereka berdua tidak kenal terus dikenalin sama. Iya. Bahkan dia kan kenalnya Pak TM sebelumnya. Jadi intinya yang ingin dikatakan bahwa kalau misalnya TM tidak mengakui itu ya berarti beratnya di Dodi jadinya kan? Ya kira-kira dia gitu. Mau yang awalnya nih mau buang badan ke Arif untuk bergabung dengan Dodi. Iya. Sekarang karena Dodi menolak, Dodi tidak mau, dia buang badannya ke Dodi. Asih. Gitu. Oke, saya kira kita sudah paham gambarannya ya. Jadi besok-besok kalau saya ngikutin kasus ini lebih gampang, lebih mudah. Nah, saudara sekalian sekali lagi ya, walaupun katakanlah penjelasannya ini masuk akal, rasional, diakui ya, dan tidak ada berita yang dibantah karena memang didasarkan pada pemberitaan di persidangan, tapi tetap saja kan kita harus cover both side, memberikan kesempatan. Jadi silakan kalau pihak TM tiba-tiba berkeberatan, ingin protes ke RH Channel, kok kami nggak diundang, ya persoalan teknis saja ya. Belum diundang aja gitu. Belum diundang aja. Jadi kalau memang mereka punya versi yang berbeda, nanti kita bahkan bila perlu dua-duanya aja diundang sekalian. Bukan berdua, siap bang. Ya, jadi dikonfrontir aja daripada satu-satu kan. Betul. Saya udah punya versi ini, nah versi Anda seperti apa? Nah, daripada satu-satu lagi, lebih baik langsung dikonfrontir misalnya. Nah itu cover both side-nya begitu ya saudara sekalian. Nah silakan Bung Adriel closing statement ke sini. Ya. Jadi kami dari pengacara Pak Dodi dan Ibu Linda, Ibu Linda dan Pak Dodi dari awal mengakui dan dia
komitmen untuk kerjasama dengan penyidik untuk mengungkap semua peristiwa ini. Nah, makanya kita juga sudah mengajukan justice kolaborator kembali di kejaksaan. Siapa aja itu? Dua-duanya? Pak Dodi dan Ibu Linda dan Arif. Oke. Yang menjadi saksi kunci. Arif ini tapi bukan klien ya? Arif klien juga. Oh, kliennya kenapa nggak disebutkan dari awal? Arif klien juga dan Kompol Kasranto klien juga. Oh, jadi klien itu berapa orang? 4 orang. 4 orang. Iya. Arif sama Kasyanto yang jual ya? Iya. Oke. Nah, jadi dan ini berkesesuaian semua ya, nggak ada konflik of interest. Oke. Jadi kami Pak Dodi, Ibu Linda dan Arif terutama sudah mengakui sepenuhnya perbuatannya, namun yang menurut kami tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya karena memang ada perintah itu tadi kan, perintah. Dari awal saya bilang ini semua rohnya ataupun muaranya perkara ini karena ada perintah dari Pak Teddy Minasa. Yeah. Jadi semoga hakim dan jaksa bisa mempertimbangkan justice kolaborator Bapak Dodi karena peran Pak Dodi ya, Bu Linda besar dalam mengungkap semua peristiwa ini. Kita ibaratkan saja Pak Dodi mau bergabung dengan Teddy Minasa, mungkin sampai hari ini perkara ini tidak terbuka ataupun terang sampai seperti hari ini. Bahkan mungkin Pak Teddy Minasa bisa lolos dari jerat pidana ini karena pada saat itu Pak Teddy meminta untuk dikaburkan beberapa fakta, contohnya dia menerima uang dan segala macam. Itu sudah disampaikan dengan Ibu Rahma, istri Pak Dodi pada saat ke rumah. Iya. Gitu. Jadi di rumah setelah Pak Dodi ditangkap ya? Iya, betul. Okay. Jadi dan sudah kita dengar semua intervensi Pak Teddy Minasa menelpon ayah Handa dari Pak Dodi, langsung menelpon untuk bergabung untuk cabut kuasa saya, mengirimkan surat cabutan kuasa baru, dan sudah menelpon juga Ibu Rahma. Jadi semua sudah dipengaruhi. Namun keluarga Pak Dodi dan Pak Dodi tetap berjiwa kesatria untuk mengakui dan untuk mengungkap peristiwa ini dan komitmen dan konsisten untuk mengungkap peristiwa ini. Oke. Selama mengurus kasus ini Anda pernah diancam nggak atau menerima teror nggak? Karena kan yang berhubungan sama jenderal juga ini. Iya betul. Kalau saya pribadi belum ada Bang sampai hari ini. Oke. Nah, tapi untuk intervensi ke saya secara tidak langsung kan ada, karena kan saya mau dicabut waktu itu kuasa saya kan. Oke. Mau dicabut terus sempat ya kalau dilihat dari mimik wajah dan segala macam memang pasti ada goyang lah. Saya lihat Pak Dodi sempat bingung juga karena kan tawarannya kan menarik Bang. Dibiayai. Iya. Dan segala macam. Tapi saya salutnya pada saat itu dia nggak berpikir lama. Oke. Nggak berpikir lama, dia langsung bilang kita nggak mau, kita nggak usah, kita tolak aja nih. Jadi yang kecil itu yang not kecil itu dibaca juga oleh Bung ya? Setelah itu. Jadi mereka masuk berdua, biasanya kan didampingi saya. Iya. Nah ini mereka minta waktu khusus berdua. Berdua? Suami istri. Pak Dodi. Suami istri. Oke. Jadi saya nggak tahu bicarakan apa. Membawa note itu Bu Rahma. Dia hanya bawa map. Iya. Tapi saya nggak tahu isi mapnya apa. Bu Rahma ya. Iya. Oke. Masuk ke dalam, terus mereka cerita ngobrol berdua, hampir sekitar sejam lebih lah. Nah, saya di luar kan duduk. Terus saya dipanggil ke dalam. Sorry, tahanannya di mana? Rutan Polda Metro Jaya. Oke. Yap. Nah, pada saat itu di ruang penyidik, tapi hanya saya aja ya, hanya saya, nggak ada penyidik. Ada apa Pak? Ini ada surat kecil dari Teddy Minasa. Saya kaget. Kok seorang sudah ditahan di rutan? Saya cari tahu kan, pada saat saya keluar. Pak Teddy Minasa belum ditahan? Sudah. Loh, kok bisa kirim surat? Saya bilang gitu. Yang ngasih surat itu Bu Rahma sendiri yang memperlihatkan surat? Iya, Ibu Rahma sendiri. Dan Ibu Rahma punya nomornya, punya foto yang ngirim, ada semua Ibu Rahma foto diam-diam gitu. Jadi yang menunjukkan ke Bu Rahma? Bu Rahma dan Pak Dodi. Oh, Bu Rahma Pak Dodi. Iya, Bu Rahma kasih ke Pak Dodi dulu, mereka berdua. Iya. Saya nggak boleh ikut katanya. Iya. Ngobrol, mungkin mereka diskusi atau gimana kan saya nggak tahu. Bahas. Habis itu saya dipanggil Pak Dodi tunjukkan. Nah dia tanya gimana menurut kamu gimana gitu. Oke. Bukan untuk bergabung, saya langsung bilang oh ini skenario, saya kan tahu kan arahnya kan saya tahu. Iya. Oh ini skenario ini, nggak bisa. Kalau memang mau ikut ini ya diskusi saya tahu adalah kelihatan gamang goyang sedikit. Ya. Iya. Ya gimana bro ya? Bang, abang kalau sekali buat kebohongan. Iya. Nanti akan ada kebohongan baru yang abang capek bang, saya bilang. Capek, abang mau buat bohong, contohnya cabut keterangan memberatkan saya, abang cabut, terus buat lagi, ngapain bang? Itu memberatkan abang, mendingan ungkap jujur, saya bilang gitu. Jujur aja.
Apa yang abang lakukan jujur lah, tanggung jawab lah. Bro, sebagai pembela ini sendirian aja atau ada teman-teman lain? Tim, rame bang. Oh rame. Ya, ada di kuasa kami ada sekitar 13 orang. Leadingnya bro? Saya. Oke, 13 orang itu. Paling junior tuh bang. Satu kantor atau kantor? Ada beberapa kantor. Ada beberapa kantor. Ya biasanya kan walaupun satu organisasi rata-rata. Oke. Di kampus dulu. Oke, biasanya kan yang paling junior itu disuruh kerja biasanya. Siap. Yang senior itu biasanya Barang lah kerja bang, barang. Oke. Siap, gitu bang. Ya, itu ya. Iya, siap. Mudah-mudahan kita harus ingat bahwa yang namanya advokat itu adalah dia adalah bagian dari penegak hukum. Jadi penegak hukum juga. Jadi menegakkan hukum juga bukan mengaburkan hukum. Siap, jadi betul. Jadi hakim, jaksa, ya kan, di dalam persidangan dan advokat itu adalah orang-orang yang harusnya menegakkan hukum, bukan mengaburkan hukum. Mudah-mudahan itu diingat oleh advokat kita ya, termasuk advokat senior. Itu saja, sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.